وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Islam mengajarkan untuk menaati pemimpin, namun juga menuntut amar ma'ruf nahi mungkar dan teguran jika pemimpin tersebut berbuat salah atau zalim. Bagaimana metode yang dianjurkan dalam sunnah untuk mengoreksi penguasa agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa memicu kekerasan, fitnah massal, dan penjarahan? Dan bagaimana peran ulama untuk bersinergi dengan pemerintah sebagai pewaris Nabi untuk menjaga perdamaian? Nah. Di sini ada satu panduan yang pernah diberikan Nabi SAW. Coba kita baca hadisnya ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Al-Amwal, At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin, Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah, dari sahabat Iyad bin Gunmin. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyan saha lidhi sultanin fi amrin." Siapa yang ingin menasihati lidhi sultanin, orang yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan itu siapa? Pemimpin atau atasan. Fi amrin, dalam urusan apapun. Fala yubdihi ala niyatan, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadi, namun hendaknya dia salaman. Salaman berarti ketemui orangnya. Fayakhluwa bihi, kemudian dia menyendiri dengan orang itu. Fa in qabila faminhu, kalau dia terima darinya, fadzaka, alhamdulillah. Wa illa, dan kalaupun tidak terima, kana qad addalladzi alaihi lahu, berarti dia sudah menunaikan kewajibannya. Kalaupun pemimpin tadi tidak terima, berarti dia sudah menunaikan kewajibannya. Sudah? Baik. Pelanggaran pemimpin itu ada dua. Pelanggaran pemimpin boleh kita sebut ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran berkaitan dengan pribadinya. Misalnya ya, pemimpin minum khamar, itu pelanggaran apa? Pribadi. Contohnya mabuk atau zina. Pelanggaran seperti ini adalah pelanggaran pribadi. Artinya rakyat tidak bertanggung jawab atau tidak mendapatkan dampak buruk secara langsung dengan pelanggaran yang sifatnya pribadi. Yang kedua, pelanggaran yang berkaitan dengan masalah kebijakan. Kebijakan sehingga ini nanti berpengaruh ke rakyat. Baik. Misalnya aturan pajak, atau contoh yang lain adalah kebijakan tertentu yang merepotkan rakyat. Baik, menurut Anda dari dua pelanggaran ini yang lebih berat yang mana? Dari dua jenis pelanggaran ini yang lebih berat yang mana? Yang mana? Kebijakan. Kenapa Anda sebut kebijakan? Lebih menyangkut banyak orang daripada yang sifatnya pelanggaran pribadi. Sudah? Nah, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan semampu yang bisa kamu jangkau. Kalau nggak bisa jangkau, Pak, ya di luar kemampuan kamu. Baik. Muncul pertanyaan. Rakyat tahu pelanggaran itu. Nah, rakyat tahu pelanggaran itu. Gini ya. Lalu apa kewajiban rakyat yang tahu pelanggaran itu? Apa kewajiban rakyat yang tahu pelanggaran itu? Mengingatkan, Pak Ustadz. Loh kenapa? Karena kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, anggaplah misalnya mengingatkan. Ini ya. Karena ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar.
Ini sepakat insya Allah? Sepakat. Kita harus mengingatkan orang yang melakukan pelanggaran itu, sebab ini bagian dari melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Iya enggak? Apa saja tingkatannya? 1, dengan tangan. Dengan tangan berarti mengubah langsung. Mengubah langsung. Yang kedua, dengan lisan. Dengan lisan berarti menyampaikan. Yang ketiga, dengan hati. Bagaimana bentuk dengan hati? Membenci. Membenci. Begini? Berarti kalau misalnya rakyat sudah benci, aku nggak suka kalau pemimpin saya kayak gitu. Nggak seneng saya kalau punya pemimpin kayak gitu. Saya nggak suka dengan perbuatan pemimpin seperti ini. Apakah dia berarti sudah menunaikan kewajiban? Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Sehingga ketika rakyat membenci, semata membenci, dia sudah menunaikan kewajiban. Makanya Nabi SAW memberikan keringanan berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak bisa pertama, lakukan kedua. Kalaupun enggak bisa yang kedua, lakukan ketiga. Cukup dengan kamu enggak suka, kamu benci, jangan jadi pendukung dia ketika melakukan maksiat itu, maka berarti kamu sudah menunaikan kewajiban kamu. Bisa dipahami insyaallah? Nah, disinilah Nabi SAW pernah menjelaskan tentang bagaimana tahapan ketika seseorang itu ingin menasihati pemimpinnya atau mendakwai pemimpinnya. Ini saya bukakan di kitab Riyadhus Shalihin ya, karya An-Nawawi. An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin itu menuliskan satu bab khusus namanya bab amar ma'ruf nahi mungkar. Coba Anda lihat penjelasan An-Nawawi di amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, coba ini hadisnya, baru saja kita baca kemarin. Nah, ini hadisnya. Mana sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, ini. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih riwayat Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu yusta'malu alaikum umara." Sungguh akan diangkat di tengah kalian para pemimpin, fata'rifuna wa tunkiruna, yang mereka kalian kenal tapi perbuatannya kalian ingkari. Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang membenci perbuatannya berarti dia telah berlepas diri. Waman angkara faqad salima. Dan siapa yang berani mengingkari dengan menghadap orangnya, maka dia akan selamat. Walakin man radhiya wa taba'a. Tapi yang salah adalah orang yang ridho dengan kesalahan pemimpin tadi dan mengikuti kebijakan pemimpin yang salah tadi. Coba kita lihat keterangan An-Nawawi. Maknanya kata beliau, man kariha biqalbihi, siapa yang membenci perbuatan pemimpin itu tadi dengan hatinya, walam yastati ingkaran biyadin wala lisanin, karena dia tidak mampu mengingkari dengan tangan maupun dengan lisan, faqad bari'a minal itsmi, berarti dia telah berlepas diri dari perbuatan dosa. Ya, karena kewajiban dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar enggak mampu dijangkau dengan tangan maupun lisan, maka cukup dengan apa? Hati. Wa adda wadhifatahu, dan dia sudah menunaikan tugasnya. Wa man ankara bihasabi taqatihi, sementara siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuannya, faqad salima min hadhil maksiyah, berarti dia akan selamat dari tindakan maksiat itu. Wa man radiya, akan tetapi orang yang ridha dengan perbuatan mereka dan mengikuti mereka lah, fahuwal asi, itulah manusia yang durhaka.
Dah? Sehingga kalau misalnya pemimpinnya salah, tapi dia dukung karena dia sebagai penjilat pemimpin, asal bapak senang misalnya ya, maka orang ini yang berdosa. Tapi kalau dia ingkari, saya nggak setuju dengan ini, saya nggak senang dengan ini, yang bersangkutan berarti sudah menunaikan tugasnya. Wallahu a'lam. Baik.